Di dalam sejarah panjang agama Buddha, ada pohon-pohon yang bukan sekadar pepohonan. Mereka adalah saksi bisu pencerahan, tempat di mana kegelapan batin berubah menjadi cahaya kebijaksanaan. Hingga hari ini, beberapa di antaranya masih hidup, berdiri tegak, seolah menjaga pesan agung dari Sang Buddha. Mari kita mulai dari India, lebih dari 2500 tahun yang lalu. Di sebuah hutan kecil bernama Jetavana, sahabat dekat Buddha, yaitu Ananda, menanam sebuah pohon Bodhi. Pohon itu berasal dari biji pohon asli Bodh Gaya, tempat Siddhartha Gautama mencapai pencerahan. Mengapa Ananda menanam pohon ini? Karena banyak umat ingin berziarah, tetapi tidak selalu bisa pergi ke Bodh Gaya. Atas izin Sang Buddha, Ananda menanam pohon ini agar umat memiliki tempat untuk berbakti. Pohon ini dikenal dengan nama Ananda Bodhi Tree. Usianya kini sekitar 2600 tahun. Bayangkan, hampir 3 milenium lamanya, pohon ini hidup, menyaksikan generasi demi generasi umat yang datang untuk berdoa dan merenung. Pohon ini masih hidup hingga hari ini, berdiri di Jetavana Monastery, Shravasti, India. Sekarang, kita bergeser ke selatan, menyeberangi lautan menuju Sri Lanka. Di kota suci Anuradhapura, berdirilah pohon Sri Mahabodhi. Cabangnya dibawa langsung dari pohon Bodh Gaya pada masa Raja Ashoka, lebih dari 2300 tahun yang lalu. Pohon ini kini dikelilingi pagar emas, dijaga dengan penuh kehormatan. Ia bukan hanya pohon, tetapi simbol hidup dari penyebaran Dharma melintasi India menuju negeri-negeri baru. Hingga saat ini, Sri Mahabodhi masih tumbuh subur, menjadi salah satu pohon tertua yang ditanam manusia dan tercatat dalam sejarah dunia. Dan tentu saja, kita tidak bisa melupakan pohon Bodhi di Bodh Gaya, India. Inilah tanah suci tempat Siddhartha Gautama duduk bersila, bermeditasi, dan akhirnya mencapai pencerahan sempurna. Pohon aslinya memang sudah tiada. Menurut catatan sejarah, pohon itu ditebang oleh seorang raja pada abad ke-7, lalu beberapa kali diganti oleh penguasa setelahnya. Pohon yang berdiri hari ini adalah generasi keempat, ditanam lebih dari seabad yang lalu. Meski bukan pohon yang sama, tanah tempat ia tumbuh tetaplah tanah suci. Karena di sanalah, pada malam purnama, seorang manusia menjadi Buddha. 3 pohon inilah yang masih hidup hingga hari ini. Ananda Bodhi di Shravasti, Sri Mahabodhi di Sri Lanka, dan Bodhi generasi keempat di Bodh Gaya. Mereka adalah saksi hidup, warisan nyata yang bisa kita kunjungi dan saksikan dengan mata kepala sendiri. Namun, dalam kitab suci Buddha Vamsa disebutkan bahwa bukan hanya Buddha Gautama yang memiliki pohon pencerahan. Setiap Buddha di masa lalu juga memiliki pohon suci tempat mereka mencapai kebuddhaan. Buddha Kakusandha mencapai pencerahan di bawah pohon Sirisa. Buddha Konagamana duduk di bawah pohon Udumbara. Buddha Kassapa menemukan pencerahan di bawah pohon Banyan. Dan Buddha kita, Siddhartha Gautama, tercerahkan di bawah pohon Asata yang kita kenal sebagai pohon Bodhi. Pohon-pohon para Buddha terdahulu itu tidak lagi ada. Mereka hanya hidup dalam cerita, dalam teks-teks kuno, sebagai simbol bahwa jalan menuju kebebasan selalu dilindungi oleh alam, oleh pohon, oleh kehidupan itu sendiri. Jadi, ketika kita mendengar tentang pohon Bodhi, ada 2 lapis makna di sana. Ada pohon-pohon nyata yang masih hidup dan bisa kita ziarahi hingga sekarang. Dan ada pula pohon-pohon legendaris yang hidup dalam kitab dan keyakinan, mengingatkan kita bahwa setiap zaman memiliki pohon pencerahannya sendiri. Mereka semua, baik yang hidup maupun yang hanya tertulis, adalah bayangan dari pencerahan itu sendiri. Mereka berdiri, diam, teduh, namun penuh makna. Dan ketika kita berdiri di hadapan mereka, kita diingatkan bahwa kebijaksanaan, welas asih, dan pencerahan selalu mungkin untuk dicapai.